Viewers at home, kita sangat penasaran ya, kok bisa sih Kak Anci ini tetap komitmen untuk memberikan ASI dengan kondisi tersayat-sayat, bahkan tak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan perihnya ketika menyusui. Ya semua Tapi tahu, Kak Anci semua tetap, perempuan pasti tahu itu. iya ya. Nah, apa sih Kak yang bikin kakak ini komitmen banget gitu untuk memberi ASI eksklusif bagi babynya? Iya, jadi kalau kita cari-cari informasi ya di luar dari keutamaan ASI dan bagaimana manfaat ASI dalam agama kita sendiri, dalam Islam juga sendiri memang sudah diperintahkan bahwa Allah menghendaki ibu itu untuk menyusui anaknya. Nah, karena kita sudah tahu nih pentingnya untuk memberi ASI eksklusif kepada baby kita, kepada keturunan kita. Nah, apa sih Kak tips-tips untuk mempersiapkan diri, utamanya buat para bumil di luar sana, agar ASInya setelah melahirkan langsung keluar dan bisa optimal pemberian ASInya? Silahkan Kak. Jadi kalau mau ditanya step by step mempersiapkan ASI eksklusif, yang pertama itu niat ya. Jadi ini namanya lebih niat. Jadi tidak ada yang bisa mengawali semua kerja keras kita selain niat. Jadi kalau niat kita bagus, niat kita lurus, insya Allah semua apapun yang ada di depan itu bisa kita lewati. Jadi memang yang pertama itu niat. Jangan pesimis, jangan ragu. Iya. Jadi harus luruskan percaya bahwa diri ya, Kak. jadi menyusui itu kan pakai cinta ya, bukan karena kita menjadi seorang ibu terus akhirnya automatically kita menyusui, bukan. Tapi karena cintanya kita kepada anak kita, ingin memberikan yang terbaik, itu dasarnya menyusui. Jadi sehingga dasar cinta itulah yang membuat kita apapun yang kita bisa lewati itu bisa halangan-halangan bisa kita tuntaskan semua. Cinta selalu butuh pengorbanan. Oh iya, jangan mengaku cinta kalau misalnya tidak bisa berkorban. Kita semua bahwa komitmen, niat, dan harus siap untuk berkorban. Nah, jadi setelah niat, kira-kira apa lagi nih Kak yang harus disiapkan untuk bisa menyusui? Kalau saya support system ya. Jadi yang pertama yang harus kita dapatkan iyanya dulu adalah suami. Jadi karena menyusui itu bukan cuma tugas perempuan ya, tapi yang pertama yang harus mensupport kita adalah suami. Jadi apapun yang kendala-kendala nanti, kalau misalnya suami sudah betul-betul mengiyakan komitmen kita untuk menyusui, maka saya yakin dia akan membantu kalau misalnya ada kendala-kendala yang. Nah, cara suami mensupport sendiri itu Kak, kayak apakah hanya berupa statement, ucapan, atau ada tindakan yang dilakukan oleh suaminya Kak Anci ini dalam mensupport? Maksud saya perempuan kan domestik ya. Iya. Jadi mungkin karena saya yang ditanya, jadi mungkin lebih ke pengalaman saya pribadi. Iya, jadi waktu itu karena memang di awal menyusui itu tadi ada drama-dramanya, akhirnya saya betul-betul tidak bisa melakukan apapun ya, karena memang saya betul-betul bisa menjadi sensitif dan waktu itu saya sedikit melankolis waktu itu ya, sehingga suami kalau misalnya saya mencari, misalnya ya saya misalnya dapat obat ini, akhirnya suami kemudian carilah di mana obat itu bisa didapat, dan sempat waktu itu dia keliling Makassar untuk mencari. Jadi waktu itu tahun berapa ya, tahun 2018 dia mencari bantal menyusui. Waktu itu katanya dia waktu itu belum banyak toko yang menjual. Jadi sempat waktu itu hampir Makassar semua dicari di mana dapat bantal ASI biar saya bisa menyusui dengan nyaman. Jadi dia memang maksud saya seorang suami mampu memberikan effort sebesar itu, bagaimana caranya supaya istrinya bisa menyusui dengan nyaman. Karena yang paling penting juga adalah bukan kita menyusui terus bayinya minum susu begitu saja, tapi bagaimana kita perempuan menemukan kenyamanan dari menyusui yang kita lakukan. Kemudian tips berikutnya itu adalah istiqomah. Jadi misalnya begini, banyak waktu itu banyak sekali ya orang-orang yang kenapa enggak pakai alternatif yang lain, atau enggak apa-apa di pompa saja, enggak usah disusui langsung, kan di pompa juga tidak nyeri ya. Akhirnya waktu itu
kita betul-betul komit bahwa menyusui juga bukan hanya sekedar memberikan ASI. Jadi ini memang sebenarnya masih relatif untuk beberapa ibu, karena ada ibu yang dia memilih untuk apa namanya, memompa ASI. Jadi dia istilahnya itu eksklusif pumping. Jadi betul-betul dia memompa saja. Jadi ASInya dikasih dengan menggunakan media yang lain. Tapi itu si relatif ya. Tapi kalau kami itu kami lebih memilih bagaimana caranya supaya memang bisa langsung menyusui skin to skin seperti itu. Karena pasti beda ya Kak, melalui alat dengan langsung ke ibunya. Ya kami meyakini seperti itu ya. Betul. Ini tidak mengurangi juga dengan alternatif pilihan ibu yang lain yang model menyusunya seperti apa, tapi kami meyakini ini akan lebih praktis ke teknisnya. Misalnya nanti kalau kita bepergian, kita traveling kemana, atau misalnya kalau malam hari ya kita mau menyusui kan, kalau misalnya pakai botol lagi dan lain-lain itu kan secara teknis Ribet ya. Iya. Ribet kalau langsung. Iya, kami juga waktu itu juga cukup mempertimbangkan bagaimana sih yang mudahnya saja gitu. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari pembicaraan kita kali ini, tips ketika Kak Anci harus bekerja dan harus menyusui. Itu saya membayangkannya saja tidak sanggup ya, kayak warawiri, ribetnya bawa tasnya, bawa ininya, strollernya. Dan tapi bagaimana Kak Anci menjalani bekerja itu sambil menyusui juga? Jadi waktu itu kan sudah ada jasa pengiriman online ya. Jadi memang waktu itu saya bersyukur bahwa di tempat kerja saya itu memang merasa cukup ramah anak ya, ramah anak ya. Dan kemudian di sana juga ada kulkas. Jadi waktu itu kalau misalnya saya pumping di kampus ya 2 kali sehari, 2. Jadi saya termasuk ibu yang bagaimana ya, saya tidak rajin sebenarnya ya, tidak rajin pumping, karena kalau misalnya mengikut ke jadwal pumping yang dianjurkan itu dia kan per 3 jam ya. Jadi kalau misalnya kita di kampus 8 jam mungkin sebenarnya minimal 3 kali pumping. Tapi waktu itu saya juga terus terang ya, ini sebenarnya bukan tips ya, jadi buat ibu-ibu yang lain mestinya lebih rajin lagi. Tapi terus terang waktu itu saya juga terkendala dengan memang tugas-tugas di kampus, jadi maksimal bisa pumping itu cuma 2 kali ya. Kemudian kalau misalnya pumping dan memang merasa misalnya waktu itu di kampus tidak memadai untuk disimpan, jadi saya biasanya langsung pakai jasa pengiriman online untuk mengirim ASI ke rumah. Nah, ketika proses menyusuinya berlangsung, pernah nggak sih Kak, misalnya Kak Ancinya sakit, terus kebetulan sakitnya itu sakit yang menular, takutnya babynya tertular. Nah, mengatasi kondisi atau masalah seperti itu Kak Anci kayak gimana? Iya, bisa juga ya anaknya juga sakit. Oh iya ya, bisa juga. Iya. Jadi memang waktu itu dalam proses menyusui saya sempat cacat ya. Kemudian setelah saya cacat, pernah dalam proses menyusui itu saya sakit. Waktu itu saya sakit cacat, dan kemudian kami tetap meyakini bahwa ASI itu adalah komposisinya unik ya. Kenapa komposisinya unik? Karena memang dia based on kebutuhannya bayi ya. Jadi kalau misalnya bayinya butuh imunitas yang tinggi, maka di dalam ASI itu ada antibodi khusus untuk bayinya. Wow. Nah, jadi waktu itu kami tetap komitmen untuk menyusui. Jadi waktu itu saya cacat, tapi kalau misalnya saya menyusui, saya mengalas kain ya, supaya tidak ada skin to skin. Jadi betul-betul dia hanya menyusui saja seperti itu. Dan alhamdulillah tidak ada proses penularan. Jadi waktu itu saya juga 2 minggu waktu itu cacar, dan alhamdulillah saya sembuh dan anak saya juga tidak tertular. Nah, bagi ibu-ibu di luar sana atau para bumil, jadi jangan terlalu khawatir. Ternyata ada banyak solusi untuk masalah apapun yang kita hadapi. Jadi hadapi saja dan solusinya akan muncul sendiri atau hadir sendiri sesuai dengan niat kita untuk mengasihi, memberi ASI. Nah, tadi sudah dibahas bagaimana cara untuk tetap memberi ASI meskipun ibunya sakit atau babynya sakit. Nah, sekarang kita berada di masa pandemik nih, masa COVID-19 ya, di mana virus ini
masih terus membayangi kita. Jadi dan ibu hamil juga bayi sangat rentan untuk terdampak atau terinfeksi virus jenis ini. Nah, dari Kanci sendiri mungkin nggak ya Kak masih menyusui ketika ibunya atau bayinya terinfeksi COVID? Iya, jadi itu tadi mungkin kalau virus-virus biasa mungkin ibu-ibu masih bisa ya. Iya. Tapi kalau misalnya ini karena kita dibayang-bayangi dengan COVID, akhirnya bisa ndak ya kayak gitu. Betul. Nah ternyata WHO sendiri April kemarin sudah mengeluarkan statement bahwa di ASI itu tidak ada virusnya yang menular bahkan dari ibu yang positif terkena COVID. Wow. Jadi bahkan yang positif sendiri ya. Jadi kalau masih di pasien PDP dan sebagainya, saya kira itu masih di bawah. Tapi kalau sudah positif, itu tetap masih bisa memberikan ASI ketika ibunya memilih untuk memberikan ASI eksklusif untuk anaknya. Wow. Nah, viewers at home, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara nih. Dan kita akan mendengarkan closing statement dari Kak Anci. Apa sih Kak kunci yang bisa Kak Anci share untuk para ibu-ibu working mom di luar sana agar tetap bisa mengasihi selama 6 bulan eksklusif dilanjutkan sampai 2 tahun? Jadi sebenarnya saya mau ini last statement ya. Jadi bukan cuma buat working mom, tapi bagaimana kunci keberhasilan menyusui untuk ASI eksklusif ya. Jadi sebenarnya untuk menyusui itu ada 2 hormon yang berpengaruh, ada hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Nah, hormon prolaktin itu dia bisa terangsang karena adanya isapan yang terus-menerus dari mulut bayi. Kemudian yang kedua, hormon oksitosin ini akan terstimulasi kalau ibunya ini perasaannya rileks dan bahagia. Jadi kalau misalnya betul-betul mau ASI eksklusif buat anak, ya yang pertama itu jangan pernah terpisah dengan bayinya. Jangan merasa kalau malam anaknya minta susu capek dan lain-lain. Jadi harus betul-betul disusui saja terus. Apalagi di awal-awal itu kan biasanya anak bayi rewel ya kalau malam. Nah itu susui saja terus karena memang ternyata connect ya. Jadi ada payudara ibu yang memang harus disusui terus, diberikan stimulus terus, kemudian anak yang menangis. Jadi memang kena klop sekali. Jadi bagaimana caranya untuk menstimulasi supaya asinya banyak. Kemudian yang kedua, ibu juga harus merasa rileks dan bahagia. Jadi jangan pernah merasa stres karena menyusui, karena itu juga kan pengaruhi hormon. Kemudian kalau mungkin ibu bekerja, intinya tadi bangun support system yang baik dari suami dan keluarga inti, karena tidak ada yang bisa mengubah keputusan kita kecuali kita sendiri yang mau mengubah. Jadi kalau sudah punya keputusan untuk ASI eksklusif, berarti buktikan ibu-ibu. Wow. Nah, semoga penjelasan dari Kak Anci tadi ini sangat jelas dan bisa dipahami ya ibu-ibu di luar sana. Jadi mari kita semua dukung gerakan ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun, karena biar bagaimanapun ASI adalah makanan terbaik untuk bayi kita, keturunan kita, dan generasi kita. Makasih banyak Anci atas waktunya hari ini. Sudah meluangkan waktu sekitar sejam ya, saking asiknya pembicaraan kita. Dan semoga Kanci sehat-sehat bersama bayinya, Amin, ya Allah. kembali ASI eksklusif, Amin, ya Allah. dan tetap sehat sekeluarga. Amin.